Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita tepukkan tangan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari kita bergandingan tangan. Bergandingan tangan dalam satu kasih, bergandingan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandingan tangan. Bergandingan tangan dalam satu kasih, bergandingan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandingan tangan dalam satu kasih, bergandingan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Shalom saudara-saudari, apa kabar semua? Kita bersyukur pagi ini kita dapat bersama memuji dan merenungkan sebahagian daripada firman Tuhan. Jadi sebelum kita bermula, marilah kita berdoa. Dan saya akan pimpin kita untuk doa permulaan. Bapa di syurga, kami sangat bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih dapat bersama-sama untuk memuji dan merenungkan sebahagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, bantulah kami supaya kami dapat memahami, kami dapat mengaplikasikan firman Tuhan yang kami dengar hari ini di dalam kehidupan kami. Bantulah setiap kami Tuhan supaya kami dapat memahami dan juga menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, seperti biasa, saya ada soalan untuk kita semua. Adakah Anda salah seorang yang suka jalan pintas ataupun yang kita selalu sebut shortcut, ya? Contohnya apabila harus menghadap kesesakan lalu lintas di jalan raya. Mungkin Anda seorang yang sangat suka mencari jalan yang lebih pendek ataupun lebih pantas supaya dapat sampai ke tempat yang ditujui. Dan mungkin Anda seorang yang ataupun salah seorang yang dapat bersabar dan menikmati sahaja perjalanan ataupun kesesakan lalu lintas itu walaupun memakan masa dan tidak tahu bila kesudahannya. Anda hanya menikmati sahaja perjalanan itu ataupun kesesakan lalu lintas itu.
Nah, cerita ataupun pengenalan hari ini ada kaitan dengan renungan kita pada hari ini. Jadi, saudara-saudari, soalan untuk kita lagi, bagaimana Tuhan menguatkan Anda dengan mengizinkan Anda mengambil jalan yang panjang dalam hidup? Dan bagaimana Anda dapat mengingati diri Anda untuk terus percaya kepadanya? Saya ulang lagi, bagaimana Tuhan menguatkan Anda dengan mengizinkan Anda mengambil jalan yang panjang dalam hidup? Dan bagaimana Anda dapat mengingatkan diri untuk terus percaya kepadanya? Sama-sama kita pikir dan renungkan soalan ini. Teks hari ini diambil daripada Perjanjian Lama, Kitab Keluaran bab 13 ayat 17 sampai ayat ke-18. Kitab Keluaran bab 13 ayat 17 sampai ayat 18. Saya bacakan untuk kita. Keluaran bab 13 ayat 17 berbunyi demikian. Apabila Raja Mesir membenarkan orang Israel pergi, Allah tidak memimpin mereka mengikut jalan yang melalui negeri Filistin, walaupun jalan itu yang paling pendek. Allah berfikir, aku tidak mau umat ini mengubah pikiran lalu balik ke Mesir apabila mereka tahu bahwa mereka mesti berperang. Ayat terakhir, ayat ke-18. Oleh itu, dia membawa mereka ke jalan keliling melalui padang gurun menuju Laut Gelagah. Pada masa orang Israel meninggalkan Mesir, mereka bersenjata seperti akan berperang. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Jadi saudara-saudari, ada satu kisah yang saya ingin kongsikan kepada kita semua. Ada seorang pribadi yang bernama Benjamin. Ya. Ketika rakan-rakan sekerjanya mendapat kenaikan pangkat ataupun dinaikkan pangkat, saudara ini tadi yaitu Benjamin ini dia berasa sangat iri hati. Kenapa kamu belum menjadi pengerusi? Kamu layak mendapat jawatan ini, kata rakan-rakannya. Tetapi dia menyerahkan kerjanya kepada Tuhan. Dia berkata, jika ini rancangan Tuhan, aku akan melakukan tugas ini dengan baik, jawabnya. Dan beberapa tahun kemudian, Benjamin ini tadi akhirnya mendapat kenaikan pangkat. Pada masa itu, pengalamannya yang bertahun-tahun membolehkan dia melakukan kerjanya dengan yakin, dan dia juga dihormati oleh orang bawahannya. Nah, sementara itu rakan-rakannya atau beberapa rakannya yang lain masih bergelut dengan tanggung jawab mereka karena mereka dinaikkan pangkat ketika mereka belum bersedia. Jadi Benjamin melalui perkara ini, dia menyadari bahwa Tuhan membiarkan dia melalui jalan yang panjang, masa yang panjang, untuk naik pangkat, supaya dia membuat persediaan yang lebih baik untuk jawatannya. Jadi kita baca kisah awal tadi, bila dia dinaikkan pangkat, ya sangat sudah mahir dalam pekerjaannya. Dan begitu juga dengan firman Tuhan ataupun kisah di dalam teks yang kita bacakan tadi. Ketika Tuhan memimpin orang Israel keluar dari Mesir, ya, Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Dia memilih perjalanan yang panjang. Kerana jalan pendek ke Kanaan penuh dengan risiko. Menurut pengulas Alkitab, perjalanan yang lebih panjang itu memberi mereka lebih banyak masa untuk menguatkan diri secara fizikal, mental, dan rohani untuk pertempuran seterusnya. Saudara-saudari, jalan singkat tidak selalunya baik. Kadangkala Tuhan membiarkan kita menempuh jalan yang lebih panjang dalam hidup. Sama ada dari segi kerjaya maupun perkara lain, supaya kita lebih dipersiapkan untuk menghadapi perjalanan yang bakal ditempuhi di hadapan. Jadi saudara-saudari, apabila suatu perkara tidak berjalan secepat jangkaan kita, percayalah akan pimpinan Tuhan. Dan orang Israel ini, mereka keluar dari perhambaan, dan Allah lah yang memimpin mereka melalui jalan yang panjang. Karena dia tidak mahu umat Israel ini mengubah pikiran mereka dan kembali ke Mesir.
Dan kita tahu bangsa atau umat Israel ini mereka suka merungut, mereka tidak sabar, tidak setia, dan tidak mudah untuk memimpin mereka. Dan begitu juga dengan kita, saudara-saudari. Terkadang dalam hidup kita, kita suka guna shortcut. Kita tidak suka tunggu, kita tidak sabar, kita merungut seperti umat Israel. Kita merungut kenapa kita harus melewati jalan yang panjang untuk kita dinaikkan pangkat, kenapa kita perlu melewati jalan yang panjang untuk hal-hal yang lain. Kenapa tidak terus jalan yang singkat, jalan yang mudah untuk kita mencapai tujuan kita. Dan saudara-saudari, kita tidak tahu ataupun kita tidak mengetahui bahwa kehendak dan rancangan Tuhanlah yang terbaik. Bukan kehendak kita, bukan pikiran kita. Dan kita ini memang suka ikut pikiran dan kehendak kita sendiri. Kita mau mencapai tujuan matlamat hidup kita. Tapi kita tidak memikirkan tujuan ataupun matlamat Tuhan di dalam hidup kita. Dan saudara-saudari, bila kita baca teks firman Tuhan yang kita bacakan hari ini, 2 ayat saja, tetapi penuh makna. Jadi apa yang kita boleh pelajari daripada firman Tuhan ini? Yang pertama, percaya akan pimpinan Tuhan. Walaupun kita harus melewati jalan yang panjang, walaupun kita harus melewati masa yang sukar, percaya bahwa Tuhan memimpin kita, mempersiapkan kita untuk masa depan. Dia memimpin kita untuk kita dapat mempersiapkan diri agar kita dapat membuat yang terbaik. Yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, jalan yang panjang mempersiapkan kita untuk perkara di depan. Yang ketiga, jalan singkat tidak selalunya baik meskipun mudah. Ya, mungkin jalan singkat ini banyak risiko dia, banyak perkara-perkara ataupun hal-hal yang memberi keburukan kepada kita. Jadi saudara-saudari, nikmati sahaja dan lalui apa sahaja proses dalam kehidupan kita dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudari, Keluaran 13 ayat 17 mengatakan demikian, Allah tidak memimpin mereka mengikut jalan yang melalui negeri Filistin, walaupun jalan itu yang paling pendek. Jadi Tuhan tahu apa yang terbaik bagi umat Israel, dan Tuhan tahu bagaimana mempersiapkan mereka. Begitu juga dengan kita. Tuhan tahu apa yang terbaik. Kita adalah ciptaannya. Pasti dia tahu apa yang terbaik untuk kita dan bagaimana dia boleh mempersiapkan kita. Jadi kita hanya berserah, ikut pimpinan Tuhan, ikut bagaimana Tuhan memimpin kita dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam kerjaya kita, dan hal-hal lain yang kita lewati dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian saja renungan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, melalui firman Tuhan hari ini kami melihat bagaimana Allah memimpin umat Israel walaupun mereka harus melewati jalan yang panjang, jalan yang tidak mudah, tetapi mereka dipersiapkan untuk hal yang di depan mereka. Begitu juga dengan kehidupan kami Tuhan, walaupun kami harus melewati proses yang panjang, waktu yang panjang, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada rencana yang indah di depan, ada rencana yang terbaik di dalam kehidupan kami. Karena pikiran-Mu bukanlah pikiran kami, jalan-Mu bukanlah jalan kami. Bantulah kami Tuhan, supaya kami akur akan pimpinan Tuhan, supaya kami sabar, menunggu, dan melewati sahaja proses pembentukan, proses bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara-saudari, nikmati, sabar dengan proses yang panjang dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kamu turun kerja, mungkin kamu harus menghadap jam yang lama, yang panjang. Nikmati saja proses itu. Gunakan masa itu untuk berdoa, untuk menikmati persekitaran kamu, dan juga mendengar lagu rohani mungkin, berdoa, dan sebagainya. Itu saja untuk hari ini. Selamat bersurai, Tuhan memberkati kita.